Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita berada di bulan Zulhijjah, di mana kaum muslimin merayakan hari raya Idul Adha dan juga diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Perlu diketahui, boleh jadi ada di antara seseorang itu tidak menyetujui dengan syariat penyembelihan hewan kurban. Boleh jadi di antara mereka yang bertanya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mencintai, meridhoi seorang penyembelih hewan? Bagaimana mungkin atau bahkan mereka mencela apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Maka yang perlu dipahami adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia atau umat Islam untuk menyembelih hewan kurban, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ujian tersebut manusia terbagi kepada dua golongan. Yang pertama adalah mereka golongan yang lulus di dalam melaksanakan ujian. Mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih mendahulukan apa yang disyariatkan olehnya, dan mereka tidak mengedepankan akal dan logika mereka yang sangat kecil dibandingkan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka melaksanakan perintah Allah tersebut. Kemudian yang kedua adalah mereka yang gagal, golongan yang gagal di dalam menghadapi ujian. Mereka lebih mengedepankan akal mereka, lebih mengedepankan logika mereka daripada apa yang Allah perintahkan. Mereka menganggap akal mereka lebih baik daripada apa yang diperintahkan oleh sang pencipta akal tersebut. Nah, mereka tentu telah gagal dalam menghadapi ujian tersebut. Yang harus diketahui, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih hewan kurban, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai darah dari hewan kurban tersebut, tidak menyukai atau tidak meridhoi kurban dan bahkan uang yang dikeluarkan untuk kurban tersebut. Akan tetapi yang Allah ridhoi, yang Allah kehendaki adalah ketaatan seorang hamba, melaksanakan apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanallallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Tidak sampai kepada Allah darah dan daging, tetapi yang sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan atau ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran yang sangat penting di dalam kisah Nabi Ibrahim bersama anaknya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak mengedepankan logika, tidak mengedepankan akalnya, lalu kemudian berkata, bagaimana mungkin Allah memerintahkan untuk menyembelih anak sendiri, bahkan anak yang telah lama ditunggu-tunggu. Itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Tetapi Nabi Ibrahim tidak berkata seperti itu. Nabi Ibrahim melaksanakan setiap perintah Allah. Kemudian Nabi Ismail pun sama demikian. Nabi Ismail berserah diri kepada Allah dan mengatakan kepada ayahnya bahwa dia akan termasuk orang yang bersabar. Nah, oleh sebab itu maka kita ketahui sekali lagi di dalam hal penyembelihan hewan kurban, Allah tidak menyukai mengalirnya darah, Allah tidak menyukai uang yang dikeluarkan untuk hewan kurban, tetapi Allah meridhoi setiap hambanya untuk taat kepada apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih mengedepankan perintah Allah daripada akal dan logikanya sendiri.
Itulah hikmah di balik penyembelihan hewan kurban. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.